Anda kini menyaksikan Nusantara Business Hour dalam segmen Market Lock. Langsung saja kita lihat seperti apa indeks menguat 0,83% atau naik 57,9 poin ke level 7.029,86. Pada perdagangan sesi pertama hari ini, sebanyak 346 saham menguat, 297 melemah, dan 169 lainnya stagnan. Total transaksi saham hari ini mencapai 9,21 triliun rupiah di sesi pertama yang melibatkan 25,34 miliar saham dalam 1,47 juta kali transaksi. Dan berikutnya kita lihat seperti apa pergerakan IHSG saat ini di sesi kedua. Di jelang penutupan perdagangan di hari ini, kita lihat IHSG masih juga bertahan di zona positif, 1,33% terapresiasi di 7.064,58, 339 emiten menguat, 305 melemah, 173 stagnan, dan kapitalisasi pasar di 12.661,35 triliun pada sesi kedua ini. Dan untuk membahasnya, kami sudah tersambung dengan Ruli Arya Wisnubroto, Head of Research and Chief Economist Mirae Asset Sekuritas. Ya Pak Ruli, kalau melihat pergerakan IHSG ini rebound bertahan di atas 7.000 hingga di akhir sesi 2 ini, apakah menurut Anda memang investor ini cukup yakin dengan rilisnya pertumbuhan ekonomi kita yang ternyata 5,61%? Ya, selamat sore. Ya, jadi untuk saat ini sendiri IHSG itu sudah naik sekitar 1,3% ya, di sekitar 7.000, mendekati 7.100. Kalau saya lihat sih memang jelas ini respon awal, respon jangka pendek terhadap rilis data GDP ya. Jadi ini cukup jauh sebenarnya di atas ekspektasi kita, itu 5,6%. Cuman memang sepertinya sih kalau kita lihat memang angka kuartal 1 itu sudah as expected memang akan sangat tinggi. Sebenarnya yang paling yang kita mungkin akan khawatirkan itu di kuartal-kuartal berikutnya. Kuartal 1 sendiri sebenarnya memang kalau lihat dari sisi result emiten itu masih cukup baik ya, kinerja di kuartal 1. Cuman challenge-nya ini mungkin nanti akan berada di kuartal 2 dan kuartal 3 karena impact dari konflik dan tingginya harga minyak global, kemudian juga yang kenaikan harga-harga bahan baku di Indonesia itu juga mungkin akan berpengaruh di kuartal-kuartal berikutnya. Dan kalau dari perdagangan hari ini sendiri saya lihat masih cukup rentan, masih cukup spekulatif sebenarnya ya, masih cukup spekulatif karena yang menjadi pendorong indeks itu saham-saham yang memang terkonsentrasi kepada beberapa saham yang konglomerasi ya, seperti hari ini tuh kita lihat BRPT, TPIA, dan CDIA. Jadi kita lihat mungkin masih agak terlalu early untuk mengatakan penguatannya itu akan lebih stabil, lebih sustain ke depan. Kita lihat juga sebenarnya masih ada kemungkinan dari koreksi yang mungkin bisa terjadi, dan memang yang menjadi concern saya terbesar adalah dari rupiah ya. Rupiah hari ini sendiri juga menembus ke 17.400 ya. Baik. Itu perkembangan sampai dengan sore ini. Baik, tapi kalau kita lihat di sektor-sektor perbankan big caps ini terlihat sudah mulai menguat di hari ini. Terutama salah satu bank swasta ini yang juga penguatannya lebih dari 1% di sesi kedua ini. Apakah menurut Anda ini adalah pertanda bahwa optimisme dari investor global ini sudah perlahan pulih ke fundamental kita? Ya, apalagi kalau investor global pasti akan sangat memperhatikan dari sisi stabilitas nilai tukar. Dan kita lihat kalau misalkan baru sehari mungkin ada kenaikan, dan untuk data transaksi sendiri, untuk datanya net flow sendiri ya itu juga belum keluar sebenarnya untuk hari ini. Tapi saya lihat sih sebenarnya mungkin masih belum bisa meyakinkan atau masih belum bisa untuk melihat apakah penguatan ini akan lebih stabil, lebih sustain. Karena kalau saya perhatikan dalam mungkin hampir sebulan terakhir itu data net
di data-data perbankan sendiri itu masih net outflow ya. Net outflow-nya cukup besar. Kita perhatikan mungkin saham-saham seperti BBCA, BMRI, BBNI, BBRI itu masih konsisten mencatatkan outflow yang cukup besar. Dan saya khawatir sih mungkin masih akan bisa terjadi sampai dengan pertengahan bulan ini karena masih kita masih expect ada penyesuaian dari bobot saham-saham Indonesia di MSCI. Baik, dan untuk saham-saham energi sendiri, apakah Anda lihat pergerakan hari ini memang sudah sesuai ekspektasi, terutama juga dengan kondisi di geopolitik saat ini? Kalau untuk energi sebenarnya kita lihat sih mungkin kalau yang diuntungkan dari kenaikan harga minyak itu masih belum nggak terlalu banyak kalau untuk Indonesia ya. Kalau Indonesia itu mungkin story-nya lebih banyak ke batu bara dan nikel. Dan mungkin memang salah satu, mungkin kita dari stok pick kita sendiri itu juga memang banyak di komoditas ya. Tapi mungkin komoditasnya yang tidak terkait dengan harga minyak sebenarnya. Baik, dan kalau melihat kondisi saat ini, apakah menurut Anda cukup besar potensi IHSG akan balik arah di penutupan perdagangan hari ini di sisa waktu yang ada? Balik arah sih enggak kayaknya, karena mungkin untuk hari ini sendiri penguatannya juga sudah sangat tinggi ya, di atas 1%. Mungkin perdagangan juga tinggal beberapa menit lagi untuk ditutup. Cuman memang ya kembali lagi yang menjadi kekhawatiran saya yang pertama memang karena kenaikannya itu banyak didominasi oleh saham-saham konglomerasi yang tadi saya sebutkan ya. Kemudian juga dalam mungkin sebulan terakhir itu outflow di saham-saham perbankan di big cap itu juga masih cukup tinggi, dan juga yang menjadi concern terbesar saat ini itu adalah dari rupiah yang mungkin terus mengalami pelemahan, dan kayaknya juga ketika harga minyaknya juga masih tinggi, saya rasa potensi tekanan terhadap rupiah masih besar, dan mungkin ke depannya kita lihat dari asingnya sendiri itu masih belum benar-benar optimis ya dengan kondisi dari market, kemudian dari ekonomi, fundamentalnya juga masih belum terlalu kemungkinan sih di kuartal-kuartal berikutnya itu kita masih akan mengalami challenge yang tekanan-tekanan yang mungkin masih bisa besar gitu kira-kira. Baik, bagaimana dengan pergerakan harga komoditas terutama emas? Apalagi kita tahu emas ini di 4.500-an kalau dibandingkan dengan satu bulan terakhir ini harga yang relatif rendah begitu. Apakah menurut Anda ini akan mempengaruhi emiten emas kita di dalam negeri? Kalau emiten emas sih mungkin sudah priced in. Mungkin kalau harga emas sendiri ini nanti biasanya korelasinya sangat besar dengan dolar ya. Jadi ketika dolarnya sendiri kayaknya sih sudah cukup rendah sebenarnya kalau kita perhatikan dari indeks dolar di XY di 98. Kalaupun ada ruang untuk penurunan itu mungkin tidak banyak lagi. Biasanya emas itu naik signifikan ketika dolarnya mengalami indeks dolarnya itu turun drastis. Jadi saat ini sendiri saya belum bisa mengatakan bahwa emas masih bullish, dan untuk pergerakan harga-harga saham yang related to gold saya rasa masih belum banyak sudah priced in sebelumnya dalam beberapa bulan terakhir ini, dan kayaknya sih dalam jangka pendek juga potensi untuk kenaikan harga sahamnya itu relatif terbatas. Baik, lalu sektor apa yang menurut Anda layak diperhatikan untuk perdagangan di esok hari hingga akhir pekan ini? Ya. Kalau untuk besok sendiri ya kita sebenarnya masih agak waspada ya bisa terjadi koreksi. Cuman memang kembali lagi yang menjadi concern saya itu adalah dari stabilitas nilai tukar, dan selama rupiah ini masih belum bisa stabil, apalagi kayaknya sekarang juga kalau dari market sendiri sudah mengkhawatirkan bisa ke level 18.000, ke 19.000 atau ke 20.000. Saya rasa ini akan menjadi yang bisa menimbulkan risiko dan bisa menekan atau menghambat laju dari kenaikan IHSG. Kalau misalkan untuk beberapa waktu ke depan atau mungkin di esok hari ya mungkin kita sih agak sedikit waspada dengan saham-saham yang sudah mengalami kenaikan terlalu signifikan pada hari ini sendiri. Cuman memang untuk kalau kita lihat dari sisi fundamental,
karena rilis dari resultnya juga cukup baik, ya kita masih bisa mengandalkan atau masih ada lihat potensi melihat kondisi fundamental perusahaan itu ada apa namanya ada potensi ruang untuk kenaikan itu di beberapa sektor seperti sektor komoditas mungkin ya, kita mungkin juga sebenarnya masih suka untuk metal mining, kemudian ada telco kita juga suka untuk tahun ini sendiri kita lihat demand-nya masih cukup baik. Kemudian kita juga dari consumer yang mungkin tidak terlalu terpengaruh dari kenaikan bahan baku, itu di poultry juga kita juga masih suka ya. Jadi beberapa sektor itu yang mungkin masih memiliki fundamental yang cukup baik dan lebih resilient terhadap shock yang terjadi saat ini. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Ruli Arya Wisnubroto, Head of Research and Chief Economist Mirai Asia Sekuritas. Dan usai jeda kami akan kembali dengan segmen khusus Zona Cuan bersama Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengupas pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 2026. Tetaplah bersama kami.